Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Nama Rara Septiana, kelas 11 TLM, Mapel PKK atau Produk Kreatif Kewirausahaan. Guru Pembimbing Teti Subarnianti AMD AK. Konsep HAKI. 1. Hak, kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau dan wewenang menurut hukum. 2. Kekayaan, hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. 3. Kekayaan intelektual, kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia atau karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keempat, dihasilkan atas kemampuan intelektual, pemikiran, daya cipta dan daya rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Dasar dari HAKI. Karya intelektual. 1. Hasil suatu pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. 2. Dapat mengandung nilai ekonomis dan oleh karena itu dianggap suatu aset komersial kekayaan. Hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Hak kekayaan intelektual atau HAKI. 1. Hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. 2. Tujuan penerapan HAKI. 1. Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. 2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Bentuk-bentuk atau karya kekayaan intelektual. 1. Penemuan. 2. Desain produk. 3. Literatur, seni, pengetahuan, software. 4. Nama dan merek usaha. 5. Know-how dan informasi rahasia. 6. Desain tata letak IC. 7. Varietas baru tanaman. Tujuan penerapan HAKI. 1. Antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. 2. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Peraturan perundang-undangan HAKI di Indonesia. 1. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 2. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. 3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. 4. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 5. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 6. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 7. UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Hak bagi Indonesia perlukah? 1. Awareness tentang konflik masih rendah sekali. Kedua, Indonesia sudah punya UU HAKI yang isinya memberi kendali penuh industri IT, sehingga terkesan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar Amerika dan tidak berpihak pada industri lokal. Ketiga, kritikan-kritikan yang sering muncul. 1. Ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat, serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas. Kedua, ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.
Ketiga, keberhasilan proyek perangkat lunak seperti Linux, Mozilla Firefox, dan server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Keempat, produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang. Lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak bebas. Lingkup perlindungan haki. 1. Hak cipta atau copyright. World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Kedua, hak milik industri atau industrial property. 1. Paten. 2. Paten sederhana. 3. Merek dan indikasi geografis. Keempat, desain industri. 5. Rahasia dagang. 6. Desain tata letak sirkuit terpadu. Dan 7. Perlindungan varietas tanaman. Hak cipta atau copyright. 1. Melindungi sebuah karya. 2. Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, orang lain berhak membuat karya lain yang berfungsi sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Keempat, hak tersebut yaitu 1. Hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut. Kedua, hak untuk membuat produk derivatif. Kelima, hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Keenam, hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu. Ciptaan yang dapat dilindungi oleh UU Hak Cipta yaitu 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. Kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, karya seni. Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, fotografi, ciptaan lagu atau musik dengan tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi. Kelima, arsitektur dan peta. Keenam, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, diatabase, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. 8. Yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan, yaitu 1. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 2. Ciptaan yang tidak orisinil. 3. Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. 4. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum. 5. Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU tentang hak cipta atau UU-HC. 9. Periode perlindungan atas suatu ciptaan, yaitu 1. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 2. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Ketiga, hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil
pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Contoh hak cipta. Microsoft membuat software Windows. 1. Yang berhak membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri. 2. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. 3. Hak-hak Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. 4. Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai software tersebut. 5. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian, seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup. Copyleft. Strategi Indonesia bebas pembajakan. 1. Copyleft adalah permainan kata dari copyright atau hak cipta yang memiliki makna saling berlawanan atau right vs. Kedua, copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Keempat, lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta atau copyright yang diputar ke kiri. Keempat, copyleft pada hasil karya, seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Kelima, pengarang dan pengembang yang menggunakan copyleft untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan. Keenam, beberapa contoh lisensi copyleft adalah 1. GPL atau generasi publik lisensi. 2. Lisensi Creative Commons. Contoh copyleft. Lisensi GPL digunakan pada software open source. 1. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan, asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memilih lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. 2. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. 3. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluarsa. Keempat, sebuah karya yang memiliki hak cipta akan memasuki public domain setelah jangka waktu tertentu. Paten atau paten. 1. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Kedua, inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi atau temuan. Ketiga, pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Fungsi paten. 1. Alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. 2. Peringatan kepada hak yang berminat melanggar. 3. Advertensi untuk meningkatkan value produk. 4. Alat monopoli perdagangan. 5. Informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. 6. Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Haki dalam produk industri. Paten, perlindungan selama 20 tahun. Contoh atau penemuan yang terkait dengan baterai litium. Produk desain, perlindungan selama 10 tahun. Contoh atau desain yang terkait pada bentuk, pola, dan warna pada handphone. Paten sederhana, perlindungan selama maksimal 10 tahun. Contoh atau antena flip tombol. Merek
dagang. Contoh atau gambar, simbol, karakter. Pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten, yaitu sistem first-to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. 2. Sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam memberikan hak paten kepada pengusul, pemerintah Indonesia mengacu pada sistem first to file. Kedua, klaim adalah bagian terpenting dari suatu invensi atau penemuan yang dimintakan perlindungan, dan di dalam klaim diungkapkan semua kelebihan teknik dari invensi tersebut. Jumlah paten atau industrial property dari beberapa produk terkenal. 1. Sony memiliki 38.586 paten di JPO, 11.744 paten di USPTO, 3.031 paten di EPO. 2. Boeing memiliki 3.583 paten di USPTO. 3. Nike memiliki 1.088 paten di USPTO. Manfaat penelusuran informasi paten. 1. Untuk mengetahui apakah suatu ide, penemuan, atau hasil penelitian. 1. Kadaluarsa. 2. Duplikasi terhadap paten yang telah ada. 3. Tidak sesuai dengan tren perkembangan teknologi. 4. Tidak sesuai dengan tren kebutuhan pasar. Kedua, penelusuran atau searching. Informasi paten dapat dilakukan di beberapa website. Informasi paten. 1. Pengguna, pemerintah, inventor, peneliti, dan mahasiswa universitas, institusi R&D, perusahaan. 2. Bermanfaat untuk tahapan R&D. Tahap perencanaan R&D, tahap pelaksanaan R&D, tahap pengembangan produk, tahap produksi. Merek dagang atau trademark. 1. Digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. 2. Meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Ketiga, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contoh merek dagang misalnya Kentucky Fried Chicken. 2. Adanya urutan-urutan kata tersebut beserta variasinya, misalnya KFC, dan logo dari produk tersebut. Rahasia dagang atau trade secret. 1. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. 2. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ketiga, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Keempat, jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Contoh, resep minuman Coca-Cola, shortcut dari Microsoft Windows. Desain industri. 1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi, garis, warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Kedua, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya.
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Ketiga, perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal. Desain tata letak sirkuit terpadu atau circuit layout. 1. Sirkuit terpadu. Antara lain, 1. Suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. 2. Di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. 2. Desain tata letak. Antara lain, 1. Kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. 2. Sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Ketiga, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Keempat, desain orisinil antara lain maksudnya adalah merupakan hasil karya mandiri pendesain. Pada saat desain tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Kelima, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan. Keenam, jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun.